Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa, empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, ku ungkapkan isi di hatiku. Auditor melakukan pendekatan untuk memperoleh bukti bagi tujuan audit yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan, yang konsisten dengan bagaimana mereka melakukan pendekatan demi memperoleh bukti untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan saldo. Yang pertama, melaksanakan prosedur untuk memahami pengendalian yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Yang kedua, melakukan pengujian pengendalian yang berkaitan dengan pengungkapan apabila penilaian awal atas risiko pengendalian berada di bawah maksimum. Yang ketiga, melaksanakan prosedur substantif untuk memperoleh asuransi bahwa semua tujuan audit dicapai menyangkut informasi dan jumlah yang disajikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan. Seringkali, prosedur untuk tujuan yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan dipadukan dengan pengujian auditor untuk tujuan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo. Sebagai contoh, sebagai bagian dari audit piutang usaha, auditor mengevaluasi kebutuhan untuk memisahkan wesel tagih dan jumlah yang jatuh tempo dengan afiliasi dan piutang usaha yang jatuh tempo dari pelanggan. Mereka juga harus menentukan bahwa piutang lancar atau tidak lancar diklasifikasikan secara terpisah dan setiap factoring atau diskonto wesel tagih diungkapkan. Walaupun banyak informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, diaudit sebagai bagian dari pengujian auditor pada tahap yang lebih awal. Di tahap keempat, auditor akan mengevaluasi bukti yang diperoleh selama 3 tahap pertama audit untuk menilai apakah diperlukan bukti tambahan bagi tujuan penyajian dan pengungkapan. Dalam tahap keempat, auditor juga mengevaluasi apakah keseluruhan penyajian laporan keuangan dan catatan kaki yang berhubungan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Kewajiban kontingent adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Kewajiban kontingent yang material harus diungkapkan dalam catatan kaki. Diperlukan 3 kondisi agar kewajiban kontingent ada. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran di masa depan ke pihak luar atau kerusakan aktiva atau aset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. Yang ketiga, hasil akan dipecahkan oleh satu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Standar akuntansi menggunakan 2 pendekatan utama dalam kaitannya dengan ketidakpastian kontingensi kerugian. Ukuran kontingensi yang pertama menggunakan pendekatan nilai wajar. Pendekatan yang kedua menggunakan ambang probabilitas. Auditor terutama mencurahkan perhatiannya pada beberapa kewajiban kontingent. Pertama, tuntutan tertunda atau pending untuk pelanggaran paten, kewajiban produk, atau tindakan lainnya. Yang kedua, yaitu perselisihan pajak penghasilan. Yang ketiga, garansi produk. Yang keempat, diskonto wesel tagih. Kelima, jaminan untuk kewajiban orang lain. Terakhir, saldo letter of credit yang beredar yang tidak digunakan. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri.
Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Standar auditing dengan jelas menyatakan bahwa manajemen bukan auditor yang bertanggung jawab mengidentifikasi dan memutuskan perlakuan akuntansi yang pas untuk kewajiban kontingent. Tujuan auditor yang utama dalam memverifikasi kewajiban kontingent adalah: yang pertama, mengevaluasi perlakuan akuntansi kewajiban kontingent yang diketahui untuk menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasikan dengan benar kontingensi tersebut atau tujuan klasifikasi penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, mengidentifikasi seberapa praktis setiap kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen atau tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Hal yang berhubungan erat dengan kewajiban kontingent adalah komitmen. Karakteristik komitmen yang paling penting adalah kesepakatan perusahaan untuk berkomitmen menetapkan kondisi yang tetap di masa mendatang tanpa memandang apa yang terjadi dengan laba atau ekonomi secara keseluruhan. Poin pertama dalam pembahasan ini yakni prosedur audit untuk menemukan kontingensi. Langkah pertama dalam mengaudit kontingensi adalah menentukan ada tidaknya kontingensi atau tujuan keterjadian penyajian dan pengungkapan. Beberapa prosedur audit yang sering digunakan untuk mencari kewajiban kontingen, tetapi tidak semuanya dapat diterapkan dalam semua audit. Pertama, mengajukan pertanyaan kepada manajemen secara lisan maupun tertulis mengenai kemungkinan adanya kontingensi yang tidak dicatat. Kedua, mereview laporan agen pendapatan internal tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk penyelesaian pajak penghasilan. Ketiga, mereview notulen rapat direksi dan pemegang saham untuk menunjukkan adanya tuntutan hukum atau kontingensi lainnya. Keempat, menganalisis beban hukum selama periode audit dan mereview faktur serta laporan keuangan dari penasihat hukum untuk indikasi kewajiban kontingen, terutama tuntutan hukum dan penundaan penilaian pajak. Kelima, memperoleh surat dari setiap pengacara utama yang memberikan jasa hukum untuk kliennya dalam status penundaan tuntutan atau kewajiban kontingen lain. Keenam, mereview dokumentasi audit atas setiap informasi yang mungkin menunjukkan potensi kontingensi. Dan yang terakhir, memeriksa letter of credit yang berlaku pada tanggal neraca dan memperoleh konfirmasi menyangkut saldo yang digunakan dan tidak digunakan. Poin kedua, evaluasi kewajiban kontingen yang diketahui. Jika menyimpulkan bahwa ada kewajiban kontingen, auditor harus mengevaluasi signifikansi kewajiban yang potensial itu dan sifat pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk memperoleh bukti mengenai tujuan keterjadian dan hak serta kewajiban penyajian dan pengungkapan. Poin ketiga, prosedur audit untuk menemukan komitmen. Pencarian komitmen yang tidak diketahui biasanya dilakukan sebagai bagian dari audit atas setiap bidang audit. Sebagai contoh, dalam memverifikasi transaksi penjualan, auditor harus waspada terhadap komitmen penjualan. Poin selanjutnya, mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien merupakan prosedur utama yang diandalkan auditor untuk mengevaluasi tuntutan hukum yang diketahui atau klaim lain terhadap klien dan mengidentifikasi tuntutan tambahan. Pertanyaan standar kepada pengacara klien yang disiapkan di kertas surat berkop perusahaan klien dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan harus meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, suatu daftar yang mencantumkan penundaan tuntutan hukum yang mungkin diajukan dan klaim lain yang telah diasersi atau belum diasersi atau penilaian di mana keterlibatan pengacara sangat signifikan. Yang kedua, permintaan bahwa pengacara akan memberikan informasi atau komentar mengenai kemajuan setiap item yang terdaftar. Yang ketiga, permintaan Biro Hukum untuk mengidentifikasi setiap penundaan yang tidak disebutkan atau tindakan atau pertanyaan hukum yang mungkin diajukan bahwa daftar klien sudah lengkap. Yang keempat, pertanyaan yang memberitahukan pengacara tentang tanggung jawab pengacara untuk memberitahukan manajemen tentang persoalan hukum yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan dan untuk merespon secara langsung kepada auditor. Yuk seru-seruan bareng Kiss. Pemilu apa yang bikin deg-degan? Pemilu, pengen milikin lu. Jadi jurkam. Jurkam, jujur sayang kamu. Kiss edisi Pemilu. Review terhadap peristiwa kemudian, prosedur audit yang disyaratkan oleh standar auditing untuk memverifikasi transaksi dan peristiwa tersebut
seringkali disebut sebagai review terhadap peristiwa kemudian atau review pasca tanggal neraca. Nah, ada jenis peristiwa kemudian, yaitu terdapat 2 jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor. Nah, yaitu peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atas jumlah laporan keuangan tahun berjalan, dan peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap jumlah laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Nah, kita masuk dalam pengujian audit, yaitu terdapat 2 kategori prosedur audit untuk review peristiwa kemudian. Yang pertama ada prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Sebagai contoh, auditor memeriksa transaksi penjualan dan akuisisi periode selanjutnya untuk menentukan apakah pisa bata sudah akurat. Nah, yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Nah, pengujian tersebut mencakup hal berikut. Yang pertama, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Yang kedua, mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Yang ketiga, memeriksa notulen yang diterbitkan pada tanggal neraca. Yang keempat, berkorespondensi dengan pengacara. Kelima, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Yang keenam, memperoleh letter of representation. Nah, kita akan masuk pada gambar periode yang tercakup dalam review terhadap peristiwa kemudian yang akan ditampilkan pada gambar sebelah sini. Nah, yang pertama kali akan dilakukan yaitu tanggal akhir neraca klien, yaitu yang pada ada contoh di gambar merupakan akhir tahun pada 2013. Dan kita akan masuk pada periode di mana review terhadap peristiwa kemudian dilakukan sampai pada tanggal laporan audit yang sebagai contoh merupakan tanggal 11 Maret tahun berikutnya. Nah, dan akan masuk pada periode untuk memproses laporan keuangan sampai pada 26 Maret tahun yang bersangkutan, yang dimana merupakan tanggal klien menerbitkan laporan keuangan. Dan sekarang kita akan masuk pada akumulasi bukti akhir, yang dimana terdapat melaksanakan prosedur analitis akhir. Standar auditing mengharuskan auditor melaksanakan prosedur analitis selama penyelesaian audit. Ini bermanfaat sebagai review akhir atas salah sajian material atau masalah keuangan yang tidak ditemukan selama pengujian lain, dan untuk membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir terhadap laporan keuangan. Dan yang selanjutnya ada mengevaluasi asumsi going concern, yaitu ada pada standar auditing mengharuskan auditor mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang substansial mengenai kemampuan klien untuk terus going concern setidaknya selama 1 tahun setelah tanggal neraca. Suatu hari bunda ada seekor kelinci sama lebah. Lebahnya galak. Gitu. Kelincinya digigit. Terus? Kelincinya gimana? Berubah jadi besar kayak balon. Tapi banyak bulunya. Senangnya dia berani cerita di depan siapa saja. Bantu lengkapi nutrisinya dengan SGM Explore Presi Nutri Plus dengan minyak ikan, omega 3 plus nutrisi penting lainnya. SGM Explore, jadikan dunia sahabatnya. Memperoleh surat representasi manajemen. Standar auditing mengharuskan auditor untuk memperoleh surat representasi atau letter of representation yang mendokumentasikan representasi lisan yang paling penting selama audit. 3 tujuan dari surat representasi klien adalah: yang pertama, untuk menekankan pada manajemen tentang tanggung jawabnya atas asersi laporan keuangan. Yang kedua, untuk meningkatkan manajemen potensi salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mendokumentasikan respon dari manajemen atas pertanyaan yang diajukan mengenai berbagai aspek audit. Standar auditing menyarankan 4 kategori persoalan khusus yang harus dimasukkan ke 4 kategori tersebut dengan contoh masing-masing adalah: yang pertama, laporan keuangan; yang kedua, kelengkapan informasi; yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan; dan yang terakhir, peristiwa kemudian.
mempertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Standar auditing merujuk informasi tambahan tersebut sebagai informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Ketika melaporkan informasi tambahan, auditor menggunakan materialitas yang sama dengan yang digunakan ketika memberikan pendapat atas laporan keuangan dasar. Akibatnya, prosedur tambahan yang diperlukan tidak begitu ekstensif dibandingkan jika auditor memberikan pendapat atas informasi itu secara tersendiri. Pelaporan auditor atas informasi tambahan dapat berupa paragraf penjelasan yang mengikuti paragraf pendapat atas laporan auditor tentang laporan keuangan atau pada laporan terpisah tentang informasi tambahan. Membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan tahunan atau another information included in annual reports yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan. Tanggung jawab auditor untuk membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan tahunan hanya berkaitan dengan informasi yang bukan merupakan bagian dari laporan keuangan, tetapi diterbitkan bersama laporan keuangan. Nah, pada gambar di samping terdapat informasi tambahan yang menyertai laporan keuangan dasar. Nah, pada laporan keuangan dasar terdapat 4 laporan. Yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat ada catatan kaki. Selanjutnya ada informasi tambahan yang menyertai laporan keuangan dasar. Yang pertama ada laporan komparatif yang terperinci. Yang kedua ada data statistika, dan yang terakhir ada schedule perlindungan asuransi. Aku hanya ingin bebas bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Berikutnya ada 5 aspek utama dalam mengevaluasi hasil, yaitu yang pertama ada bukti yang tepat dan mencukupi. Untuk membantu memutuskan apakah bukti audit sudah mencukupi, auditor seringkali menggunakan penyelesaian daftar pemeriksaan audit atau completing the audit checklist yang merupakan sisa item yang mungkin telah terabaikan. Jika auditor menyimpulkan bahwa bukti yang mencukupi belum diperoleh, untuk memutuskan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, auditor memiliki 2 pilihan: mengumpulkan bukti tambahan atau mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Yang kedua, ada bukti yang mendukung pendapat auditor. Bagian yang penting ketika mengevaluasi apakah laporan keuangan lebih dinyatakan secara wajar meliputi review auditor terhadap ikhtisar salah saji yang ditemukannya dalam audit. Jika salah sajinya material, auditor harus mengusulkan agar klien memperbaiki laporan keuangan itu. Selain setiap salah saji yang material tersebut, seringkali juga ada beberapa salah saji yang tidak material yang belum disesuaikan oleh klien. Auditor harus menggabungkan setiap salah saji yang tidak material itu untuk mengevaluasi apakah jumlah gabungannya material. Auditor dapat menyimpan catatan salah saji tersebut dan menggabungkannya dengan cara yang berbeda. Tetapi banyak auditor menggunakan schedule audit salah saji yang belum disesuaikan atau ikhtisar salah saji yang mungkin. Jika auditor meyakini adanya cukup bukti tetapi menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, mereka kembali memiliki 2 pilihan. Laporan harus direvisi untuk memenuhi keinginan auditor atau harus memberikan baik pendapat wajar dengan pengecualian maupun pendapat tidak wajar. Yang ketiga,
Pengungkapan laporan keuangan sebagai bagian dari review akhir terhadap pengungkapan laporan keuangan, banyak kantor akuntan publik mengharuskan penyesuaian daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan atas setiap audit. Yang keempat, mengaudit review dokumentasi. Ada 3 alasan mengapa seorang anggota kantor akuntan publik yang berpengalaman harus meneliti dengan seksama review dokumentasi audit pada tahap penyelesaian audit. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja personil yang belum berpengalaman. Yang kedua, untuk memastikan bahwa audit memenuhi standar kinerja kantor akuntan publik. Yang ketiga, untuk mengatasi bias yang sering kali merecoki pertimbangan auditor. Bunda, boleh gak? Iya, boleh. Wow, hujan itu shower yang paling besar. Bunda, boleh gak? Iya, boleh. Wah, tanaman bisa malu juga. Berkata ya, buka kesempatan belajar mereka. Advance Excel Nutri Plus 1 Plus baru dengan 3 kali Lactobacillus rhamnosus. Jangan takut bilang iya bunda, karena si kecil terlindungi. Selanjutnya, review independen. Review independen yang terkadang dikenal sebagai review mutu penugasan diwajibkan oleh penugasan SEC, termasuk review informasi keuangan interim dan audit atas pengendalian internal. Review ini seringkali mengambil posisi berlawanan untuk memastikan pelaksanaan audit sudah memadai. Tim audit harus mampu menjustifikasi bukti yang telah dikumpulkan dan kesimpulan yang dicapai berdasarkan situasi audit. Selanjutnya, ikhtisar evaluasi bukti. Mengikhtisarkan pengevaluasian apakah ada bukti yang tepat dan mencukupi, serta apakah bukti tersebut mendukung pendapat atas laporan keuangan. Auditor juga mengevaluasi apakah bukti ini mendukung pendapat audit dengan pertama kali mengestimasi salah saji dalam setiap akun dan kemudian atas laporan secara keseluruhan. Seperti pada gambar di samping, gambar tersebut adalah mengevaluasi hasil dan mencapai kesimpulan atas dasar bukti. Yang pertama, bukti audit aktual menurut siklus, akun, dan tujuan. Prosedur audit, ukuran sampel, item yang akan dipilih, penetapan waktu. Selanjutnya, mengevaluasi hasil menurut akun dan siklus. Estimasi salah saji menurut akun, risiko yang dicapai menurut akun dan siklus. Selanjutnya, mengevaluasi laporan keuangan secara keseluruhan, estimasi salah saji, laporan secara keseluruhan, risiko audit yang dicapai, laporan secara keseluruhan, dan yang terakhir menerbitkan laporan audit. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu menerbitkan laporan audit. Auditor harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan diterbitkan hingga semua bukti telah terkumpul dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit yang telah dibahas sejauh ini. Pembahasan selanjutnya berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Mengkomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal standar. Auditing mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk tanpa memandang materialitas. Mengkomunikasikan defisiensi pengendalian internal. Auditor juga harus mengkomunikasikan secara tertulis defisiensi pengendalian internal yang signifikan dan kelemahan yang material dalam perencanaan atau pengoperasian pengendalian internal kepada pihak yang berhak. Jadi duta sampo lain. Dulu pernah coba sampo lain, tapi ketombe dan rontoknya balik lagi. Aku sama Pantene aja. Rambutku nggak ketombean lagi, nggak rontok lagi. Pantene anti ketombe. Hasil lain dengan komite audit. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengomunikasikan informasi tambahan tertentu yang diperoleh selama audit kepada pihak yang berhak, yang umumnya adalah komite audit.
Persyaratan standar auditing dirancang untuk mendorong komunikasi dua arah antara auditor dan pihak yang berhak. Ada 4 tujuan utama dari komunikasi yang diwajibkan ini. Yang pertama, untuk mengomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Yang ketiga, untuk menyediakan pihak yang berhak temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Yang keempat, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak atau yang terlibat dalam tata kelola. Surat manajemen. Surat manajemen atau manajemen letter ditujukan untuk memberitahu personil klien mengenai rekomendasi akuntan publik guna memperbaiki setiap bagian bisnis klien. Penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Ketika penemuan fakta-fakta lebih lanjut ini terjadi, auditor berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai yang mengandalkan laporan keuangan diberitahu mengenai salah saji tersebut atau perubahan kesimpulan atas keefektifan pengendalian internal. Jika auditor menemukan bahwa laporan ternyata menyesatkan setelah diterbitkan, tindakan yang harus ditempuh adalah meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi yang mencantumkan penjelasan mengenai alasan revisi tersebut. Jika klien menolak pengungkapan laporan yang mengandung salah saji, auditor harus memberitahu Dewan Direksi. Penemuan fakta-fakta lebih lanjut yang memerlukan penarikan kembali atau penerbitan kembali laporan keuangan hanya berasal dari peristiwa bisnis yang terjadi sebelum tanggal laporan auditor. Tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa kemudian akan berakhir pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan. Auditor tidak lagi bertanggung jawab mencari fakta-fakta lebih lanjut, tetapi jika menemukan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan dinyatakan secara salah, mereka harus mengoreksinya. Gambar di samping merupakan review peristiwa kemudian dan penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Akhir tanggal neraca klien pada akhir tahun, di mana periode review atas peristiwa kemudian dilakukan, dan selanjutnya tanggal laporan audit, di mana periode pemrosesan laporan keuangan, dan pada tahun yang sama, tanggal penerbitan laporan keuangan klien, periode di mana penemuan fakta-fakta lebih lanjut terjadi. Nggak suka beng-beng biasa? Enggak, kita suka beng-beng dingin. Beng-beng memang satu, makanya yang beda. Haruskah kita lantas pisah, meski sama-sama suka beng-beng?